Nyampe ini udah belum? Belum, Bu. Ah, sumpah? Terus dari mana? Astagfirullah. Toba. Dari mana, teman-teman? Dari aku gambar-gambar itu udah belum? Udah, Bu, kalau gambar-gambar tadi. Dari sini belum? Eh, kayaknya iya deh. Awal-awal itu deh, Bu. Iya, Ini dua. ini udah. Iya, kayaknya baru situ deh tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Media Ya Allah ya kenapa tadi? Robi. Keseli. Saya bentar aku minum dulu. Iya, Wih, Bu. Oke, tak ulangi ya. Secara ini aja sih gambaran kasar aja nanti kalian baca-baca karena ini kebanyakan tuh kayak berulang-ulang gitu karena cuman pompa, panel, mechanical, electrical sama civil. Ini udah tak jelasin belum? eh, belum kayaknya, Bu. Oke. Jadi Gimana? kalau ini kan studi kasusnya yang di DIY ini aku ngambilnya. Jadi kalau eh, di organisasi ini biasanya tuh di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kalau untuk pemeliharaan itu biasanya ada seksi seksi khusus gitu ya. Ya kalau di sini contohnya seksi pemulihan lingkungan dan pengolahan air limbah di bawah subbidang lingkungan. Terus ini sewage treatment plant itu dari IPAL domestik yang dipusatkan dulu terus ke hmm, apa sih terus dikelola gitu ya. Nah, dia itu apa aja sih yang dipelihara? Yang pertama, jaringan pipa induk, penggelondor treatment of trunk sewer and washing pipe, terus pemeliharaan kolam gedung, taman treatment pond, sama pemeliharaan peralatan mekanik. Lanjut, aku gambar aja deh. Aduh, lelah aku melihat presentasi. Bentar ya. Karena lebih Baik, enak Ibu. lihat presentasi apa gambar sih? Main map gambar, Bu. Iya. Enakan gambar kan? Heeh, Bentar Bu. ya. Ya ampun, setengah jam aku ngomong sendiri. Oh, Ibu tadi ini, Bu. Lanjut Iya, menjelaskan, Bu. aku tuh Oh, jelasin yo, kesel ya. Aku jelasinnya sampai bawah 50 slide, udah setengah jam. ya Allah. Maaf ya, Dasar. Bu. Loh, Gak apa-apa, aku kok juga suaranya nggak nggak bisa ngeliat HP masuk sih. kita, Bu? Apa? Kok suaranya nggak bisa masuk ke kita, Bu? Iya kan, jadi aku pakai dua kan, pakai laptop sama pakai Iya. iPad. Nah terus yang tak aktifin mikrofonnya yang ini yang laptop. Nah yang mati yang laptop gitu. Oh, iya. Ya ampun. Ya Allah sedih. Pernah ada juga aku, Bu. Sabar ya, Bu. Masa Iya. lo? Iya, Pak Raihan juga pernah, Bu. Oh ya Allah, kesel. Aduh. Iya. Bentar ya. Oke, Astagfirullah. jadi ini nih, nanti tak kasih slide-nya yang PPT aja karena lebih detail. Jadi ini tak ceritain gambaran kasarnya aja, biar kalian lebih paham ya. Pertama kan tadi, nih ya, nih sumber limbah. Udah kelihatan kan screenku, guys? Udah Kelihatan, Bu. kelihatan. Terlihat, Bu. Please respon. Trauma. Oke, jadi Iya, Bu. dari sumber limbah, terus habis itu ada eh, apa namanya pengolahan fisik. Nah, di sini juga kalau misalnya buat lebih bagus lagi di sini tuh ada ditambahkan kolam stabilisasi atau eh, supaya air limbah yang masuk itu dia bisa merata gitu ya dari segi kualitas, quality and quantity. Oke. Okay. Nah, gimana sih caranya buat buat
maintenance kolam stabilisasi. Nanti kabarin ya kalau udah mau selesai ya. 8.40 ya? Iya, Bu. delapan empat Iya, Bu. puluh 8.40. Hmm. Jadi kalau di kolam stabilisasi ini dia bisa bentuknya aerob atau anaerob. Iya, ini kalau misalnya kondisinya anaerob, dia itu di atasnya ada skamnya. Apa itu skam? Skam itu lumpur yang mengambang. Oke, ini lumpur yang bagus biasanya masih di bawah gitu. Ini namanya activated sludge. Kalau ini scum. Nah, scum ini juga harus dihilangkan gitu karena dia bisa berdampak pada aktivitas yang di dalam air ini kan, aktivitas eh, mikroorganisme yang buat mendegradasi gitu. Nah, kalau misalnya dia kolamnya dia bentuknya dia terbuka gitu dan dia sangat besar. Ini kan ceritanya IPAL di ini ya. Ini studi kasusnya IPAL dari rumah tangga, terus ini masuk ke pipa, terus masuk ke eh, apa namanya IPAL komunal. Ini studi kasusnya ini yang hari ini kita iniin. Oke, nah dia kan kolom stabilisasi misalnya bentuknya kayak gini. Nah, skamnya kan di atas gini toh. Gitu. Nah, ini aja. Nah, gimana sih cara ngambil skamnya? Nah, kalau secara technical itu ada di sini ada diinstal pipa gitu. Memang udah dari sananya tuh udah diukur gitu ya. Kapan dia kan si kolam ini kan pasti butuh maintenance. Jadinya di sini ada pipanya toh. Pipa dia tuh bisa menspraykan air gitu. Makanya kalau dia udah di menspraykan air ini, si scum ini lama-kelamaan akan hilang gitu. Karena ini cuman istilahnya kayak busa ataupun lumpur yang mengambang gitu. Nah, kalau misalnya dia skamnya berat, secara manual juga orang orang itu bisa ngambil gitu ya, diambil gitu. Pokoknya ya kayak kebayang lah ya pokoknya kayak nyekopin lumpur gitu, nyekopin lumpur yang di atas. Ada juga yang lebih ekstrim misalnya si skamnya kalau di tengah-tengah sini gimana? Misalnya skamnya di tengah sini, ini tuh ya pakai perahu gitu ataupun boat lah ya. Si boat orang ini ngambil gitu. Ataupun juga bisa menggunakan pompa. Pompa buat mengambil. Kayak gitu. Jadi ada banyak cara ya buat menghilangkan skamnya ini. Nah, skamnya itu harus dihilangkan secepatnya ketika dia muncul karena soalnya dia kayak bisa berkembang terus gitu. Oke. Nah, kalau di kolam ini apa aja sih yang bisa dipelihara ataupun apa aja masalah yang bisa ditimbulkan? Yang pertama itu algae. Algae itu masalah yang ditimbulkannya itu bau dan kinerja kolamnya menurun ya, efisiensinya menurun. Contohnya ya sama juga kayak yang tadi di scam eh, dibuyarkan gitu sih algenya ini. Oke, terus habis itu scam. Tadi kan udah tak beritahu kayak gimana caranya buat menghilangkannya. Terus habis itu sampah mengambang sama lumpur yang naik ke permukaan. Jadi lumpur yang di bawah sini, nih lumpur yang bagus itu tuh juga bisa
apa namanya naik ke atas gitu. Kalau misalnya dia kapasitasnya berlebih, apa lumpurnya itu berlebihan, dia juga bisa naik. Oke, kalau misalnya tergantung jenis kolamnya, secara fisik itu kita juga bisa ngelihat kalau kolam itu harus di maintenance atau enggak gitu ya. Kalau kolam anaerobik itu warnanya hitam, hitam kehijauan. Fakultatif hijau, coklat, maturasi hijau. Nah, kalau misalnya si kolam ini warnanya udah nggak sesuai sama warna aslinya yang ini, makanya itu ada sesuatu anomali gitu. Contohnya, misalnya dari sini kan, ini warnanya kan, misalnya warna apa ya? Warna fakultatif gitu ya, fakultatif hijau kecoklatan gitu. Nah, di sini kan ada pipanya toh, pipa yang buat influennya, air yang buat masuk. Ini juga gak cuma satu, bisa ada banyak-banyak sumber gitu. Nah, kalau kayak gini ada perubahan gitu misalnya berubahnya jadi warna apa gitulah coklat ya. Makanya kita harus ngecek di infonya ini apakah ada anomali gitu. Nah, biasanya itu perbedaan warna ini dikarenakan adanya kenaikan konsentrasi tinja ataupun ada misalnya ada air hujan yang masuk gitu pun ataupun air di bawah permukaan masuk ke dalam sistem sewer. Dan ini harus dihentikan secepat mungkin. Kan di sini ada biasanya ada valve-nya gitu. Valve. Langsung kita evakuasi ini harus ditutup si valve-nya biar kolamnya itu tidak terjadi perubahan yang negatif. Hmm, lanjut. Terus si kolam ini kan biasanya kalau dia bentuknya terbuka, di sini ada tanggulnya gitu ya buat eh, ya secara konstruksi emang kayak gitu ada tanggulnya. Nah, tanggul ini juga harus di maintenance. Misalnya di sini ada lubang dia harus ditutup gitu ya. Terus kalau misalnya di sini ada ada rumput ya harus dipotong gitu ya. Ya sesimpel itulah kayak kalian ngurus rumah gitu. Kalau misalnya ada kebocoran ya kan dibenerin. Kalau ada rumput biar rapi dipotong gitu. Tapi kalau misalnya dia yang bermasalah konkretnya, kenapa sih kok konkret bisa rusak? Karena ini kan dia pH-nya kan bisa asam atau basa gitu ya, belum tentu netral terus kan. Nah, makanya si konkret ini lama-kelamaan dia bisa keropos ataupun ya pecah-pecah gitu kan karena lama lama umur si ipalnya itu. Makanya ini juga harus eh, diperiksa ataupun di maintenance gitu. Pokoknya dari segi bangunan juga harus dicek. Oke. Okay. Oke, terus habis itu tadi di setiap kolam baik kolam eh, anaerobik, fakultatif atau maturatif ataupun sedimen ataupun semua semua kolam itu pasti bawahnya ada lumpurnya. Nah, kita harus juga dikuras nih apa si lumpurnya. Nah, kalau si anaerobik itu frekuensi pengurusan lumpur itu 2 sampai 12 tahun. Kalau fakultatif itu 8 sampai 20 tahun. Terus kalau maturasi itu hampir nggak pernah gitu. Oke, gimana sih caranya buat buat mengelola lumpur? Ya, tak kopi lagi.
Oke, gimana sih caranya buat eh, mengelola lumpur atau maintenance? Jadi dia di sini juga ada valve. Setiap unit IPAL tuh pokoknya penting ya, valve, pompa sama listrik. Jadi kalau lumpurnya ini dia udah kategori berlebihan, makanya tinggal aja dibuka ya si valve-nya ini. Valve dibuka. Terus ya tinggal lah si lumpur ini disedot pakai pompa gitu, dialirkan ke bak bak pengolah lumpur ataupun sludge drying bed. Oke, kalau misalnya dia ini kan kalau misalnya tinggi gitu di apa letaknya kolamnya di atas tanah gitu kan, makanya dia tanpa pompa juga bisa pakai gravitasi. Kalaupun misalnya pompanya hmm, sangat konvensional yang dia kayak bentuknya kayak gini nih. Nah, ada juga alternatif kalau si orang ini buat ngecek lumpur gitu caranya dengan eh, tongkat yang panjang gitu. Ini konvensional banget ya. Terus ini dililitin pakai kain yang cerah. Nah, habis itu tinggal disodok lah dia ke bawah gitu ya. Nah, kalau dia ada batas warna hitam, makanya ketinggian lumpurnya sampai situ. Nah, itu suatu indikator kalau si lumpur harus di eh, apa namanya? Maintenance atau dikuras. Hmm, lanjut. Ada yang tanyain nggak, guys? Teman-teman, ada yang tanyakan? Belum. Oke. Nah, lagi ya. Terus si lumpur ini kan tadi pakai sistem sludge drying bed gitu. Nah, dia bisa pakai alternatifnya pompa. Tadi ngeceknya bisa manual, bisa dilihat pakai di sini ya, di sini dari valve-nya, ataupun bisa pakai ekskavator ataupun cangkul. Ini kalau misalnya ipalnya besar dan udah jadul gitu ya, jadi belum ada peralatannya. Nah, bentuknya tuh kayak gini kalau misalnya uh, nguras lumpur. Ini kolam aerasi tuh nggak cuma satu ya, biasanya kalau di ipal jadi ada kolam cadangan gitu. Nih aerasi. Nah, jadi kalau misalnya si lumpurnya misalnya aerasi 2 ini lumpurnya mau dikuras gitu kan, makanya si airnya itu harus dipindahin dulu ke sini, dipindahin ke kolam yang lagi idle gitu, lagi nggak ngapa-ngapain. Nah, barulah si lumpurnya ini kita hmm, bisa kita kelola gitu. Ini airnya pindah, ini lumpur. Nah, terus bisa juga tadi kan caranya gimana sih caranya buat memindahkan lumpur kalau dia dia bentuknya sangat eh, bisa liquid liquid jadinya, makanya dia bisa disedot pakai pompa. Tapi kalau dia bentuknya eh, padat banget, dia harus dicangkul gitu ya. Jadi tinggal pakai orang nyangkul manual gitu. Terus tinggal digerobakin ke sludge drying bed ke sini ya. Slash drying bed gitu. Atau juga kalau misalnya dia sedimentasinya juga berat gitu, jadi nyewa pakai ekskavator gitu. Nah, habis dia diterangkan pakai sinar matahari biar kering si lumpurnya ini, alternatifnya kalau dia tidak mengandung B3 itu apa?
bahan berbahaya beracun ya. Bahan berbahaya beracun. Nah, kalau dia non B3, dia itu bisa menjadi alternatif lahan buat pertanian. Oke. Kalau dia B3, maka harus disetorkan atau dipindahkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Yaitu pokoknya perusahaan yang bisa mengolah lumpur dengan baik. Khusus dengan lumpur gitu. Jadi ada 2 opsi ya buat mengolah lumpur. Oke, terus lagi ya. Oke, jadi kalau pemeriksaan atau pemeliharaan itu tergantung periodenya. Jadi ada yang harian, nah kalau pemeriksaan harian nih contohnya harian itu ngecek pompa gitu atau pintu air ataupun aerator. Jadi kan ini yang dia ini bahkan bisa apa namanya? Bisa jam-jaman ya, apa sih? Nah, dia itu kan juga pasti mempengaruhi kinerja ipalnya ya, makanya harus di maintenance dan diperiksa dengan waktu yang periode yang singkat gitu. Makanya di sini tuh biasanya ada checklist maintenance. Nah, di sini biasanya ini operator ipal yang megang gitu. Maintenance ipal. Ya, ini biasalah kayak tabel biasa. Ini apa namanya? Isinya tentang peralatannya apa gitu ya. Terus indikatornya apa aja. Itu sama hasilnya. Kalau dia bagus ya tinggal dicentang, kalau jelek ya tinggal disilang, terus harus ada actionnya tuh apa gitu. Kalau misalnya dia buruk. Habis itu lanjut, ini kan udah IPA. Terus ini kan, ya tadi kan basicnya ini kan. Jadi selain kita kelola ipalnya, kita juga harus kelola ini sistem distribusinya atau sistem salurannya ya, saluran limbah. Nah, dia kan biasanya bentuknya manhole ataupun dari pipa gitu dan di bawah tanah kan. Oke. Oke. Di sini itu biasanya di atas tanah itu ada manhole. Kalian suka lihat kan kalau misalnya di jalan-jalan gitu, supaya ngecek apa namanya si pipanya itu di sini ada manhole, terus di sini ada tangga buat orang bisa masuk ke dalam sini buat ngecek gitu ya. Nah, ini juga harus dicek, pokoknya harus nggak boleh ada yang tersumbat ataupun ada yang mengganggu si aliran air supaya masuk ke ipal. Oke. Nah, tadi kan ini udah yang ipal komunal ya toh. Terus kita lanjut ke ipal tangki biofilter. Ipal, ini tadi gambaran ya.
IPAL tangki biofilter itu, ini kan udah pernah tak tunjukin ya gambarnya. Nah, IPAL tangki biofilter ini pengoperasian dan pemeliharaannya itu dari Kementerian PU gitu. Jadi di dalamnya itu terdapat anaerobik sama aerobik. Nah, anaerobik sama aerobik ini juga harus dipelihara. Kalau ini contohnya yang ruang anaerobik yang warna orange ini, misalnya dia jumlah pemakaiannya kurang dari 15 orang, makanya sekali dalam sebulan harus dibuang buihnya. Misalnya kalau di atas ini ada apa namanya, busanya gitu. Nah, kalau dia pemakaiannya 31 sampai 50 orang, sekali dalam 1,5 bulan harus dibuang. Terus di dalam antar saringan, tak copy dulu nih. Gimana ya? Oke, kalau tadi kan udah ya ruang anaerobik, kalau misalnya di atas sini tuh ada buihnya gitu. Ini harus di maintenance tergantung jumlah pemakainya. Kalau di antar kompartemen ini kan juga ada pipa gitu ya. Nah, pipa itu kan ada kayak grid chambernya juga sama di sini. Nah, ini grid chambernya juga harus dicek. Itu biasanya sekali dalam setahun karena memang juga agak susah ya buat maintenance-nya karena ini kan manhole-nya nih. Oke, jadi orang harus masuk buat maintenance apakah ada sampah yang ada yang di sini gitu. Lanjut, terus ruang aerasi yang kuning ini. Aerasi. Kalau misalnya dia ada pembuangan, ada kotoran gitu, dia harus dibuang sekali dalam 3 bulan. Sedangkan kalau di backwash itu harus disesuaikan. Jadi dia bisa juga dikuras gitu ya. Tergantung kinerja septic tanknya. Terus kalau ruang pengendapan ataupun pemeriksaan lumpur, sekali lagi di sini kan pasti ada lumpur ya. Ini juga ada. Nah, lumpur itu harus dibuang juga, harus dikuras tergantung pemakaiannya sebanyak apa dan kapasitas pemakai septic tanknya. Terus kalau ruang desinfektan kan dia ini kan bahan kimia juga pasti habis ya, makanya harus diisi bahan kimianya gitu. Tergantung pemakaian. Nah, pengurusan lumpur dari tangki biofilter ini bisa juga disebutnya septic tank ataupun jokahso ataupun biofilter. Bila lumpur sudah penuh dengan cara kuras lumpur bila sudah penuh. Terus yang kedua, kuras lumpur pada kompartemen pertama 2/3 bagian dari volume kompartemen. Terus kuras lumpur pada kompartemen kedua dan berikutnya kurang dari 2/3 lumpur yang tersedia. Misalnya nih, ini aja. Nih, cara nguras lumpur di tangki biofilter. Misalnya dia ada beberapa 3 kompartemen ya. Ini inlet. Tadi kan syaratnya yang pertama kuras lumpur kalau yang kedua kuras lumpur pada kompartemen pertama. Kuras lumpur pada kompartemen pertama 2/3 dari volume kompartemen. Jadi yang misalnya ini lumpurnya segini nih.
Jadi untuk kompartemen pertama 2/3 dari volume kompartemen. Jadi yang dikuras segini ya. Nih, sisain sepertiganya. Pokoknya yang dikuras 2/3. Terus kalau kompartemen kedua dan berikutnya kurang dari 2/3. Berarti semakin dikit yang dikuras gitu. Karena kan makin lama kan pasti lumpurnya semakin sedikit kan. Karena semakin akhir semakin jernih gitu. Ini lumpur, makin lama makin dikit. Nah, yang pink ini yang harus dikuras. Kalau misalnya harus uh, pada waktunya dikuras lumpurnya. Gitu. Oke, mungkin segitu aja. Ini hari ini inilah air limbah dulu. Ada yang tanyain nggak? Mungkin nggak ada, Bu. Oke, jadi pokoknya kalau untuk instalasi pengolahan air limbah sama instalasi pengolahan air bersih kan sistemnya sama ya. Pokoknya ada dari sumber, terus ada jalur pipa ataupun gorong-gorong ataupun apapun yang buat menyalurkan. Terus ini ipal utama. Itu baru ini dibuang ataupun di reuse. Ini ipal. Kalau IPA air bersih itu kan kebalikan dari IPAL. Ini dari sungai, terus pipa transmisi, pompa, juga pompa ini bisa gravitasi juga. Ini baru IPA gitu. Ini baru ke distribusi ke rumah ataupun industri. Oke, karena dalamannya agak mirip-mirip, apa namanya? Ya ada aerasinya gitu ya, ada aerasi, ada sedimentasi, ada reservoir, ada pompa gitu, pompa panel. Makanya pemeliharaannya juga agak mirip-mirip. Pokoknya kayak yang tadi gambar kasarnya seperti yang tadi tak jelasin. Nah, kalau si IPA sama IPAL ini juga ada SNI sama peraturannya yang buat mengatur bagaimana sih cara pemeliharaannya si bangunan tersebut. Gitu. Oke. Udah clear? Gak ada yang ditanyain? Belum ada, Bu. Oke. Mahasiswa berapa? 55 ya? Iya, 53. 53? Oh iya, ada ini Bu, ada cutting juga. Sepertinya sekitar segituan, Bu. Oke, saya tak capture dulu ya. Lebih lebih enak lihat PPT apa gambar sih? Lebih paham mana? Gambar, Bu. Gambar, Bu. Saya juga Gambar, Bu. gambar. Capek tapi gambarnya. Enggak sih, enggak capek sih, Iya, Bu. seru. Oh iya. Enggak sih, seru. Aku suka sih kalau lebih gambar lebih enak sebenarnya juga. Bagus, Bu, gambarnya juga. Terima kasih ya. Kalian kalau misalnya lagi mau ujian gitu, kalau ujian biasanya cara belajarnya gimana? Saya Nyatet nggak sih? belajarnya biasanya kalau kelas tuh menyimpan recordnya, Bu. Record di Oh, Meet biasanya. Nanti bisa diulang gitu. oh. Berarti belajarnya dari apa yang dosen omongin doang gitu?
Iya sih Bu, kalau ada yang nggak paham dari PPT-nya nyari-nyari sendiri gitu. Oh, padahal kan sebenarnya ya tugasnya dosen kan bukan buat ngajarin mahasiswa, tapi buat mahasiswa itu bisa belajar lebih apa ya, lebih banyak gitu. Karena kan informasi kan nggak cuman dari dosen toh juga kan kemampuannya terbatas yang bisa dihafal ataupun yang bisa diajarkan. Jadi seharusnya tugas dosen itu supaya mahasiswa itu bisa lebih belajar gitu, lebih belajar tentang mata kuliah tersebut. Nah, kalau dulu sih saya juga pas kuliah tuh nggak apa dosen ngajar tuh nggak ada yang apa ya nggak ada yang masuk gitu sampai sekarang ya karena memang mungkin ya dosennya ngajarnya bosenin gitu dan apa ya caranya itu nggak sesuai sama metode belajarku gitu kan setiap orang kan pasti metode belajarnya beda-beda kan kan ada yang visual ada yang dengan cara gambar ada yang dengan cara dia dengerin dia paham ada yang juga harus gerak gitu kan tahu kan ya ceritanya itu jadi dulu tuh ini apa ya intermezzo aja intermezzo jadi kan aku juga baru lulus nih baru lulus kuliah kan S2 nih aku dulu pas dosenku ngajar mana ya yang ribet ya dosenku ngajar tuh aku malah suka gambar gitu kan dosen kan ngajarnya tentang PPT gitu ya PPT terus dia suka ngomong ya ngomongnya itu ya mana ngomongnya agak ya English gitu English English Japanese kan jadi kurang bisa dipahami gitu ya jadi aku gambar nih tunjukin nih gambaranku kayak gini misalnya ini contohnya water balance in Japan gitu Keren sih jadi Bu. jadi apa gimana sih eh, air air di Jepang gitu misalnya dia dari precipitation dari air hujan masuk terus ini ada water purification facilities ya gitulah pokoknya ini juga ini kalau misalnya nggak langsung bagus kayak gini ya ini ada finalisasinya jadi kalau habisnya sensei sensei kan guru ya sensei aku ngajar di kelas gitu terus malamnya tuh aku nge-review nyari nyari di Google gimana sih yang benar tuh kayak gimana gitu. Seharusnya tugas sensei yang tugas dosen tuh yang benar kayak gitu. Jadi habis kalian dengerin dosen ngomong apa, malam itu penasaran, pengennya tuh penasaran apa sih yang detailnya tuh kayak gimana, apakah yang diajarin sensei itu benar apa enggak gitu. Gitulah. Nih kalau sensei ngajarinnya ya paling apa ya tulisan tanpa gambar gitu. Nah, ini juga barusan banget nih tahun lalu sih aku diajarin apa nih instalasi pengolahan air limbah di Jepang ada solo filtration rapid ya walaupun ini enggak apa ya ini kan catatan pribadi gitu bukan suatu tuntutan buat orang lain paham gitu yang penting kan kita paham toh apa yang sensei maksud gitu Iya tujuannya Bu. ya kan tujuannya kuliah kan enggak cuman kalian lulus apa sih kalian bisa ngerjain soal UTS UAS gitu ya tapi kan juga bagaimana kalian bisa mengimplementasikan itu ke dunia nyata gitu itu sih jadi ini nggak cuman kalian nggak bisa cuman nerapin di air toh ya jadi bisa di misalnya kalian passionnya emang di jalan ataupun di apa ya jembatan tol gitu infrastruktur kalian juga harus apa merhatiin dosennya dengan seksama selain itu habis itu direview lagi dengan bagaimana sih metode kalian belajar dari visual ataupun audio dengan apa dengerin rekaman dosennya kayak gimana gitu ataupun dengan gerakan gimana ya caranya ya buat review itu sih paling Iya gambaran itu doang kalau bagus, misalnya kalian apa bagus gambarnya itu. Kalau kalau boleh tahu kalian pen atau buaya apa apa Bu? apa apa Menggambarnya pakai XP Pen berarti atau apa Bu? aku pakai iPad. Oh, Mm-mm. Aku nyesel banget nih waktu aku baru beli iPad tuh waktu di Jepang jadi waktu saya kuliah S2 itu baru bisa punya catatan digital gitu. Padahal pas kuliah S1 tuh banyak banget kan 4 tahun ya. Kuliah S1 4 tahun dan
kan tentang environmental engineering, jadi banyak banget yang kayak nulis-nulis kimia gitu ya, nulis-nulis kimia ada nggak ya di sini? Ini nih tugas-tugas dari sensei kayak gini kan, yang pusing-pusing gitu, tulisan rumus-rumus. Ini kan banyak banget toh dari dosen juga. Nyesel, seriusnya sih sekarang kalau kalian punya ada dana ataupun ada uang yang terangburkan gitu, kalian harus beli iPad. Jadi ini misalnya nih ya, mau search apa ya, gimana sih ini search misalnya mata kuliah apa ya, energi gitu ya, energi nggak ada, water tuh. Jadi dengan yang langsung terhighlight gitu, yang ada tulisan water tuh di bagian mana aja gitu. Kan kalau misalnya ditulis tangan ataupun di kertas gitu kan suka hilang toh, suka Iya. hilang terus tulisannya ya monoton gitu, paling hitam putih ya. Kalau ada waktu bisa warna-warni sih, kalau apa, kalau nggak malas ya. Tapi kan kalau di digitalisasi gini kan lebih seru gitu kan. Iya, Bu. Tuh. Enak juga bisa di search. Bisa di search, terus ini nanti bisa di convert tuh, misalnya export all to PDF. Nanti kalian bisa sharing ke teman-teman kalian kalau misalnya dibutuhkan. Ini juga catatan dari kakak kelasku, dia juga pakai ini iPad nih, dia pakai bahasa Jepang begitu Wah, tulisannya apa soalnya nggak mumet banget. paham, Bu. Iya nggak paham, tapi ya beruntung banget sih, maksudnya udah mengenal digitalisasi pas baru-baru ini, walaupun telat gitu, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Oke, Bu. Siap, Bu. Mulai nabung lah kalau memang kalian passionnya di suka gambar gitu, ataupun ya nggak harus suka gambar sih, yang penting kalian mau nulis. Karena kalau misalnya kalian dengerin tok, terus pendengarannya itu kan nggak cuman kesimpan di otak, dan otak itu kan cuman bisa menyimpan dengan waktu yang nggak lama kan, paling cuman bentar toh, habis itu lupa, habis ini ada mata kuliah lainnya gitu. Makanya harus realisasikan dengan tulisan gitu. Jadi kalau sensei ataupun dosen ngajar ya kalian memperhatikan dan kalau bisa nulis gitu. Itu sih saranku. Oke, ada yang mau sharing nggak? Gimana sih cara metode yang baik? 1 menit lagi nih. Ada yang misalnya pas UAS, paling ini pada SKS semua sih sistemnya ya. Pas besok mau UAS, barulah belajar malamnya gitu kan. Iya, Kayak suka benar, gitu Bu. nggak sih? Iya sih, aku juga dulu kayak gitu. Karena memang nyantolnya ya pas di akhir-akhir gitu kan. Tapi kalau misalnya ada catatan ini, seenggaknya kalian paham gitu apa yang dosen ajarin, konsepnya kayak gimana, konsep besarnya kayak gimana. Terus eh ya jadi bisa cari tahu lebih dalam gitu. Misalnya kan di setiap apa ya, di setiap aku ngajar kan ada apa sih? Bentar. Setiap aku ngajar kan ada ini ya, ada mind map awalnya itu kan. Makanya kalian nanti bisa cari tahu selanjutnya tuh mata kuliahnya tentang apa gitu. Nih kayak gini kan. Nih jadi kalian tahu besok misalnya saya ngajar infrastruktur keairan dan bendungan. Terus besoknya lagi persampahan. Oh ternyata Pak Syam kemarin udah ini ya gitu. Bu Rizky udah ngajarin ini ya gitu. Jadi kalian bisa nge-review sendiri yang ada di otak kalian tentang manajemen pemeliharaan infrastruktur tuh apa aja gitu. Itu sih sharing hari ini. Karena kekesalan udah ngomong 30 menit tapi nggak ada audiens. Pertanyaan terakhir, Bu. Gimana? Kalau ini yang mengenai ini kan, kalau kita kan biasanya belajar lihat PPT. Kalau saya jujur itu agak lupa sih, Bu, Kak. Gampang lupa jadi ilmunya kalau belajar dari PPT doang gitu. Kalau Ibu sendiri Iya, lebih mengerti ini, jadi lebih lama nggak itu, Bu, ilmu iya, belajar gitu. iya. Karena kan nih ya, aduh jadi cerita banyak ya. Habis ini nggak ada kuliah toh, Ada, Bu. jam 9 kan. Nggak apalah, ini pasti bermanfaat sih buat kalian yang
apalagi lagi kuliah gitu ya. Jadi nih, mana ya? Miring ya? Nih, jadi kelihatan nggak udahan? Udah Bu, kelihatan Bu. Tapi diem ya dia. Masih miring, Bu. Iya miring sih Bu. Eh, wah error nih. Apa nih? TPK. Iya. Bentar ya. PYQ. Tapi nggak, kalian nggak harus punya iPad sih. Ada juga nih kalau misalnya kalian mau digital gitu, tinggal beli apa namanya? Kayak tinggal pen nyetok gitu di Shopee banyak. Kemarin aku juga barusan beli tapi kurang enak sih. Jadi dia bisa nulis-nulis di notes di laptop, terus pakai tulisan tangan. Gitu. Coba googling-googling aja. Nih, jadi kalau otak itu dia itu cara kerja secara naturalnya atau alamiahnya itu dia itu harus harus apa namanya? Karena otak kanan sama otak kiri itu dia harus seimbang gitu. Jadi kalian suka ini nggak ngalamin sendiri pasti kalau misalnya ada dosen ngomong ataupun orang ngomong ataupun lagi rapat gitu, mesti kan kalian suka gambar-gambar sendiri ataupun ngelamun gitu kan, ya nggak sih? Iya Bu. Nah itu ya naturalnya otak tuh kayak gitu, dia harus seimbang antara otak kiri sama otak kanan. Jadi kan kalau omongan, visual, apa perkataan, kalimat itu kan eh, otak kiri ya, dan otak kanannya itu kalian harus menyeimbangkan. Makanya secara nggak sadar ataupun sadar ya kalian menyimbangkan sendiri itu dengan cara gambar, nggak merhatiin. Nah kayak gitu. Makanya eh, harus diseimbangkan gitu kalau pas kalian mau bekerja dengan cepat dengan menggunakan otak gitu. Terus habis itu yang kedua, cara kerja otak itu dia memang bekerja secara visual. Jadi nggak harus memang harus dibayangkan gitu. Apa ya? Ya misalnya, coba bayangin sekarang bayangkan orang yang kamu sayangi gitu. Yang dibayangkan apa? Bukan nama kan, tapi wajah seseorang kan. Gitu. Makanya memang otak itu apa ya? Ya gitu kerjanya tuh ya dari gambar gitu. Apa yang udah memori yang kita rekam itu gambar, bukan suatu kalimat ataupun kata-kata orang gitu. Terus yang ketiga ini apa ya? Linearitas, bukan bukan linearitas, jadi bukan urutan tertentu, misalnya bukan urutan tapi poin-poin yang berkesinambungan. Itu contohnya misalnya kalau mata kuliah hari ini tentang ini ya, tentang apa ya, misalnya tentang A, B, C, D gitu ya, 1, 2, 3, 4. Kalian juga nanti pasti ngapalnya ataupun ngeingetnya tuh bukan urutan habis A, B, terus C, terus D, bukan. Nggak kayak gitu, tapi cara otak bekerja tuh ya, hari ini Bu Widya ngajarnya ini ya, pokoknya tentang A, tentang C, tentang B gitu. Jadi nggak harus linier, tapi poin-poin yang dia tuh saling berkesinambungan gitu. Jadi cara kerja otak tuh ya tiga itu. Pokoknya dia harus seimbang antara otak kanan sama otak kiri. Cara kerja otak itu dia visual ataupun pakai gambar, membayangkan gitu ya. Terus sama yang ketiga itu poin-poin yang berkesinambungan gitu. Nggak harus urut, tapi yang penting ada koneksi antara komponen gitu. Jadi itu dulu sih brand optimization-nya hari ini. Nanti dilanjut selanjutnya ya. Bu. Oke.
Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih udah hadir kelas hari ini. Terima kasih banyak, Bu. Ilmunya Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, semoga bermanfaat. Live group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.